Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'am, yuafi mazidah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin Allahumma rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama di malam hari ini kita telah baca sirah atau Maulid Simri Duror. Alhamdulillah, sama-sama malam hari ini kita diberikan kesehatan, keistiqomahan untuk menjalankan kewajiban, yaitu taklim. Nah, dimana alhamdulillah sama-sama kita telah dihadiri, dibarengin sama para habaib. Nah, sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan beliau semua Allah berikan kesehatan. Senantiasa kita selalu bisa bersama dengan beliau-beliau mendapat manfaat yang baik dari dunia dan akhirat. Amin. Kita lanjutkan seperti biasa, kita baca dalam ilmu tasawuf dalam kitab An-Nasaih Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemarin terakhir kita sama-sama telah membahas bahwasanya buruk sekali, bahaya sekali apabila seseorang beralasan takdir, menyalahkan takdir ketika dia meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Maka Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di kitab ini sangat merasakan takut, ya, apabila kejadian seperti itu, ya, justru dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, justru dilakukan oleh orang-orang yang memang oleh orang-orang yang memang mengerti agama, ya. Karena banyak sekali kalau orang awam udah puguh lagi karena memang belum ngaji, kan itu. Nah, sekarang kita akan lanjut di mana dikatakan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi dzammin fi dzalika amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila angal wa amma dzikra al-qada wal qadar wa tadhkir bihi 'inda syada'id wal balaya wal masaib fala ba'sa bihi. Itu sekarang. Iya. Itu yang sekarang kan? Iya. Dikatakan wa amma dzikrul qada'i wal qadari wa tadhkir bihi 'inda syada'id wal balaya wal masaib fala ba'sa bihi. Kelanjutan di mana seseorang apabila beralasan atau mengingat bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan jelas diajarkan kita di dalam kitab ini, diingatkan, dinasehati bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah telah memberikan upaya atau free will, kebebasan untuk kita memilih, ya, itu. Mengerjakan apa yang baik untuk kita, meninggalkan apa yang buruk untuk kita. Kan begitu. Itu yang perlu kita yakini. Itu adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi karena memang di kedua-dua sisi ini ada yang menggunakan, ada yang betul-betul hanya mengatakan semua karena takdir Allah, sehingga dia tidak meyakini bahwa adanya kebebasan yang Allah sudah berikan. Secara takdir Allah pun sudah berikan takdir itu, kebebasannya. Namun, ya, ada juga orang yang memang menganggap bahwa segala sesuatu hanya karena kebebasan yang telah Allah berikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Nah, kita bahas kelanjutannya. Wa amma dzikrul qada'i, dan adapun mengingat tentang adanya nasib wal qadari dan takdir wa tadzkir bihi. Jadi mengingatkan, ya. Wa amma dzikrul qada' wa tadzkir, mengingat dan mengingatkan. Jadi baik untuk dirinya atau mengingatkan kepada orang lain.
inda syadaidi, ketika terjadi kesulitan atau dalam keadaan yang sulit, wal balaya, ataupun ketika datangnya bencana, wal masaib, atau musibah yang terjadi, fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa, maka tidak jadi yang berbahaya, tidak menjadi hal yang berbahaya, tidak menjadi hal yang buruk. Yang buruk yang kemarin kita sudah bahas, kalau dia mengingatkan bahwa adanya nasib dan takdir yang telah Allah catatkan ketika musibah, kesulitan, ya, bencana yang dihadapi oleh dirinya, baik bencana itu atau musibah itu di alam semesta atau dalam diri kita, ya, itu tidak jadi masalah. Bahkan nanti diingatkan bahwa itu justru dianjurkan. Wa huwa ihtijaj 'alal nafsi wa laysa ihtijajan laha, yaitu di mana dia beralasan untuk dirinya bukan karena hal tersebut yang terjadi dalam dirinya. Li'annal 'abdul mubtala wal masab, kata wal musab idza alima annal mubtali lahu huwa rabbuhur rahim, katanya, di mana katanya bahwasanya apabila seorang hamba yang terkena musibah, ya, dia tahu sesungguhnya yang memberikan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, wa annahu bidzalikal bala sabaqa alaihi alkitab minallah, dan sesungguhnya bencana musibah yang terjadi pada dirinya itu semuanya sudah tercatatkan dalam takdir, tahaggaga wa aikana anna fi dhamni dzalika lahu salahan wa khairan katsira. Jadi apabila seorang hamba mengerti, mengetahui bahwasanya yang memberikan musibah, bencana, atau kalau kita biasanya sering ucapkan atau sering katakan ujian dalam kehidupan, dia sadari itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan bahkan dia merasakan bahwa semua, meyakini bahwa semua itu telah dicatat dalam takdir, ya, justru itu adalah sesuatu hal yang menjadi keyakinan, ya, atau tahqiq, ya, di dalam dirinya, di mana itu berdampak baik, ya, yang luar biasa. Akan berdampak baik luar biasa, sangat baik, katanya. Wa yahmiluhul ilm bidzalika 'ala ridha. Maka dampaknya apa? Selain kebaikan, maka akan berdampak pengetahuan, ya, dalam dirinya itu 'ala ridha. Jadi menambah pengetahuan di dalam dirinya bahwa perlu adanya ridha wa taslim, dan penyerahan dirinya lillahil hakim al alim, ya. Penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakimi dan yang Maha mengetahui. Jadi jelas, kalau lagi ada bencana, musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan keluhkan. Ya, justru itu kita harus ingat bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Qadarullah, semua terjadi kepada diri kita. Baik ujian, baik bencana, atau bahkan siksaan, ya, untuk diri kita. Baik itu dalam lingkungan kita atau dalam diri kita sendiri. Jadi justru lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena itu menambahkan sisi keyakinan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memantapkan bahwa keyakinan kita ketika ada musibah, bahwasanya Allah berikan karena sayangnya Allah kepada kita, itu meningkatkan derajat kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang perlu kita ingat, ya. Karena banyak sekali orang-orang ketika ada ujian, ada musibah, ngedumal baik, ya kan? Dia kagak yakin bahwa adanya takdir, ya kan? Faqad wadaha wa tabayyana laka, katanya. Seluruhnya yang telah kita bahas dari yang sebelum-sebelumnya ini qad wadaha, telah jelas. Udah jelas belum kira-kira? Dari yang kemarin-kemarin kita bahas dari kitab An-Nasaid ini udah jelas apa belum? Udah jelas. Kalau sudah jelas, Imam Haddad menyatakan faqad wadaha, sungguh telah jelas, wa tabayyana laka, sudah dijelaskan, katanya.
untuk kita semua annal ihtijaja bil qadari indal amri wan nahi mahdurun wa madmun. Ketika beralasan atau menyalahkan takdir ketika perkara itu adalah suatu perkara yang menjadi sebuah perintah atau larangan, itu adalah hal yang berbahaya. Jadi diulang lagi sebagai kesimpulan di kitab ini. Fahdharuh katanya, fahdharhu katanya, maka hati-hati. Jadi sekali lagi Imam Haddad mengingatkan kepada kita hati-hati. Kalau itu jenisnya perintah atau larangan, jangan sekali-kali beralasan takdir ketika kita meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Wa indal bala wal masaib nafi'un, dan ketika mengingatnya ketika ada apa, dan apabila mengingatnya ketika ada musibah, maka itu bermanfaat. Walakin katanya, namun itu pun liman ya'dil anillahi ta'ala, untuk orang-orang yang berakal atau berpikir tentang segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibatin. Ini dalam surat Al-Hadid ayat 57. Dikatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada musibah atau suatu kejadian apapun dari seluruh kejadian fil ardi wala fi anfusikum, ya, entahkah di muka bumi ini atau di dalam diri kalian, illa fi kitabin katanya, min qabli an nabra'ah, kecuali seluruhnya itu telah ada di dalam kitab, ya kan? Di dalam umul kitab. Semua telah tercatat sebagai takdir. Bahkan sebelum itu terjadi. Ya. Min qabli an nabra'ah. Inna fi dzalika 'ala Allahi yasir, dan segala sesuatu yang telah terjadi atau bahkan sebelum terjadi telah dicatat oleh Allah, ya, semua itu hal yang mudah. Ya. Likai, sebagai alasannya, Allah memberikan alasannya. Kenapa? Likaila taksau ala ma fatakum. Jadi untuk diingatkan kepada kita bahwa semuanya telah Allah catatkan dalam takdir. Ya. Biar apa? Biar kita sebagai hambanya Allah itu tidak menyesal atau putus asa. Karena kita tidak putus asa, kan itu. Semuanya sudah Allah tahu, semuanya sudah tercatat, ya. Fi ilmillah katanya. Karena kalau semua kita tidak tahu segala sesuatu itu, ya, telah dicatat oleh Allah, mungkin kita akan menyesali, ya kan? Atau mungkin kita akan putus asa. Terus apa alasannya lagi? Wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu bergembira. Jangan terlalu senang, ya. Bima atakum, dengan sesuatu yang telah Allah berikan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Nah, berlebihan ataupun yang memang fakhur, menonjolkan. Atau kalau diartikan mewah-mewahan, fakhur, menyombongkan dan lain sebagainya. Jadi jelas ya, bahwasanya diingatkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini semua ada takdirnya agar kita tidak putus asa dalam segala hal. Karena bisa jadi catatan takdir kita ini di ujungnya baik. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun hati-hati dengan kebaikan yang Allah berikan dari segala macam kenikmatan, baik nikmat Islam pun jangan kita terlalu senang dalam artian keterlaluan kesenangan yang memang membuat kita lalai. Ngerasa kita udah Islam, apalagi Islamnya dari lahir, ya kan? Untuk urusan ibadah kita lalaikan, ya kan? Banyak sekali mungkin orang-orang di luar sana, ya mudah-mudahan kita mah enggak, ya kan? Sholatnya sekenanya, ya kan? Ngaji Quran seingatnya, kan itu. Puasa Ramadan sekuatnya, dan lain sebagainya. Ngerasa karena memang udah Islam dari lahirnya. Nah ini bahaya. Justru keislaman yang menjadi nikmat terbesar yang telah Allah berikan itu dibuat lalai oleh diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Banyak sekali ngerasa Islamnya dari lahir, dia hal-hal yang penting di dalam Islam dia menganggap
sepele. Nah, mudah-mudahan kita bisa kita jaga karena kita ngaji. Jangan sampai kita yang ngaji samanya dengan orang-orang yang di luar sana. Ya, jelas ya. Jadi itu kenikmatan ini bahasanya jangan terlalu senang itu. Senangnya itu deh, ya udah Islam ini dari lahir ya kan. Surga, bismillah. Jadi gitu. Terus ujung-ujungnya kewajiban yang seharusnya dijalankan dilalaikan. Nah, karena kebanyakan yang melalaikan itu orang-orang yang memang udah dilahirkan Islam. Nah, kebanyakan ya, mohon maaf, justru banyak informasi-informasi yang khususnya anak pribadi yang anak dengar, justru yang mu'alaf itu orang-orang yang baru mengenal Islam itu justru lebih taat minimal dalam sholatnya, puasa, kewajiban-kewajiban yang sebagai rukunnya. Nah, itu. Orang yang memang dilahirkan Islam kebanyakan justru melalaikan. Ini hati-hati ya, jangan sampai lah. Terus diakhiri katanya wa in tadzakkara al-'abdu, wa in tadzakkara al-'abdu indal masaib wal balaya, dan apabila seseorang hamba mengingat ketika dapat musibah ataupun bencana, ma wa'adallahu 'alaiha, katanya dari segala sesuatu yang telah Allah janjikan kepadanya. Apa yang Allah janjikan? Minad darajati wal hasanat, ya, dari perkara tingginya derajat atau menaiknya derajat dia, ya, melangkah ke atas. Wal hasanat katanya, dan juga kebaikan. Jadi ketika ada seorang hamba mendapatkan musibah atau bencana, dia ingat ya, segala sesuatu telah diberikan oleh Allah yang Maha Penyayang. Tidak ada suatu kejadian apapun yang terjadi kepada diri kita atau lingkungan kita yang kita lihat ini, ya kan, kecuali itu kasih sayang yang Allah berikan untuk kita. Entahkah Allah ingin mengingatkan kepada kita agar lebih dekat lagi kepada Allah, ya kan? Entahkah Allah ingin mengingatkan kepada kita betapa pentingnya bersyukur, betapa pentingnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu perlu kita ingat, ya, bahwa ketika mengingatnya karena kasih sayang Allah, karena Allah akan menjanjikan sesuatu yang dimana janji Allah tidak akan pernah diingkari. Jelas? Ya. Dan apalagi wal kafarati li sayyiat katanya, dan juga dia mengingat bahwa akan ada ampunan dari Allah dari segala macam kesalahan yang pernah kita lakukan. Bahkan kalau dibilang lebih jauhnya lagi, kita kesandung aja, kesandung, kejepit pintu dan lain sebagainya, ya kan? Kalau kita ingat, ya Allah, mudah-mudahan, ya kan, apa yang menjadi musibahku hari ini, ya, yang pertama menjadi penggugur dosa-dosa, ya kan? Pengganti, mudah-mudahan tidak diazab aku nanti di akhirat, ya kan, di neraka karena telah diazab di dunia. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan kalaupun memang itu hanya kesandung, ya Allah, musibah ini penggugur musibah yang lebih besar nanti. Kurang lebih apa yang harus kita ingat itu seperti itu, ya. Jadi apabila ada seorang hamba ketika mengingat semuanya sudah tidak ditakdirkan, dan itu takdir karena kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, sungguh luar biasa, ya kan? Wa wa anfa' li amatil muslimin, hal tersebut lebih bermanfaat untuk seluruh orang-orang yang muslim. Wa agrab ila afhamihim, katanya, dan ketika hal tersebut diingatkan lebih dekat, ya ingat, lebih cepat untuk dipahami. Kenapa? Li'anna nazar ila al-ilm al-azali wal qadar as-sabiq, katanya. Karena sesungguhnya berpikir, melihat, memandang, ya kan, kepada ilmu azali, ya kan, kepada ilmu Allah, yaitu wal qadar, dan juga tentang takdir dan nasib as-sabiq, katanya, yang telah terdahulu Allah catatkan untuk kita, yaftakiru ila fatana, katanya. Itu butuh kepandaian, kecerdasan di atas rata-rata. Jadi kalau mau ngejelasin sama orang, atau kita mau berpikir tentang bagaimana takdir kita, kenapa takdir kita dan lain sebagainya, tentang takdir Allah yang telah Allah catatkan dulu, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa, ya kan? Butuh kecerdasan pun itu tidak akan mungkin semuanya dia pahami. Paham? Ya kan? Jadi yang lebih mudah bagaimana? Nah, ini dikatakan yang lebih mudah itu menjelaskan segala sesuatu itu karena kasih sayang Allah, ya kan? Karena Allah menjanjikan sesuatu, ya kan?
karena kasih sayangnya itu minimal Allah akan ampuni ya kan, dengan musibah itu setiap dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya butuh kecerdasan, tapi wabasiratin yahlu anha katanya, yang dimana kebanyakan orang tidak memiliki itu. Ya, jadi matanya bukan mata pikiran akalnya saja, tapi mata pikiran batin atau mata batinnya yang melihat kepada itu. Bikhilafil wa'dil ukhrawi, kecuali janji yang dimana Allah akan berikan di akhirat katanya. Fa inna kulla ahadin yafhamuhu wa kadzalikal wa'id katanya. Setiap orang bisa gampang memahami itu semua. Wa min ajli dzalika, dan karena itu semua kana tadhkiri katanya. Kana tadhkiru katanya. Bil wa'di wal wa'id katanya. Dan karena itulah kata Imam Haddad katanya, adanya mengingatkan bil wa'di wal wa'idi katanya, dengan janji-janji Allah dan peringatan-peringatan yang diberikan katanya. Amal manfaati katanya indal balaya. Amal manfaati itu lebih menyeluruh manfaatnya ketika terjadi bencana. Wa inda ta'ati, dan juga ketika taat. Wa indal ma'asi, dan juga ketika maksiat. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Walihada tara kitaballah wa sunnah katanya. Walihada tara kitabullah katanya, dan karena inilah kita bisa lihat bahwa Al-Quran, yaitu kitab Allah, wa sunnat rasulih, dan juga hadis-hadisnya Rasulullah SAW, mashunaini bidzikril wa'di wal wa'id katanya, itu penuh dengan adanya janji dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wal wa'd katanya, wa tadhkir bihima, dan juga nasihat-nasihat antara keduanya. Fafham hadhil jumlah, maka pahamilah kesimpulan ini katanya, wa ta'ammalah tarsyid katanya, dan juga cenderunglah dengan hal tersebut katanya, lebih pekalah dengan hal ini katanya, tarsyid, maka insyaallah kita akan mendapatkan petunjuk yang baik. Wa tawakkal 'ala Allah, dan selain daripada itu bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah itu sangat suka, sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Wala haula wala quwwata illa billahil azim, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Jadi tadi sudah disimpulkan dari Imam Haddad ya, baik enggak beralasan takdir, kata, mengingat bahwa segala sesuatu karena takdir, baik apabila dalam tempat. Kalau di tempatnya baik, emang kapan perlunya, emang kapan bolehnya mengingat segala sesuatu karena takdir? Ketika musibah atau bencana, atau diuji lah bahasanya. Tapi kalau lagi ngerjain kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, jangan sekali-kali, ya kan? Kita menganggap bahwa itu karena takdir, ya, karena itu berbahaya, ya, sangat buruk, bahkan dosanya pun lebih besar daripada dosa meninggalkan kewajiban atau menjalankan kemaksiatan. Lebih besar dosanya. Nah, itu. Jadi secara kesimpulan, di mana semua yang telah Allah catatkan itu semuanya berarti. Ya. Minimal yang harus kita pahami, segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Yang mana satu aja kalau semua kita ukur keislaman kita, tidak semua manusia Allah berikan keislaman. Ya kan? Tidak semua manusia Allah berikan keimanan. Maka kita yang sudah diberikan keimanan dan keislaman perlu mengingat bahwa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'da ini dapat dipahami. Paham gak nih? Ada pertanyaan sebelum masuk ke bab muamalah. 3 muamalah. Berapa nih? 100 nih enggak ada jam. Jamnya sengaja ditaruh.